Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 28 September 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Lukas bab 9 ayat 43b sampai 45. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semua orang heran karena segala yang dilakukan Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Dengarkan dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia." Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk kedua kalinya Yesus memberitakan atau memberitahukan tentang penderitaan yang harus ditanggungnya. Dengan mengulang sebanyak 2 kali, Yesus bermaksud agar para muridnya segera memahami bahwa Ia sebagai Mesias memang harus menderita. Pada waktu itu Yesus masih dipandang sebagai Mesias yang akan selalu menang dan tidak akan pernah menderita. Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, kita juga mungkin seperti para murid Yesus. Meskipun sudah berulang kali Yesus mengatakan kepada kita bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti dia. Toh hati kita tidak selalu siap juga untuk menerima dan bertahan dalam penderitaan karena iman kita. Bahkan kita mungkin sekali cenderung menghindari penderitaan dan cari aman. Kadang-kadang kita bisa bertanya seperti para murid saudara-saudari ketika kita berjumpa dengan pengalaman yang berat, pergumulan yang tidak mudah, relasi yang retak antar pasangan suami istri. Mungkin kesalahan, kekilafan atau pengkhianatan dari salah seorang pasangan sebagai suami istri. Dan kita sampai pada pertanyaan, mengapa Tuhan? Kurang apa saya? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu bisa muncul dari pengalaman tidak mudah yang kita jumpai atau kita alami. Pengalaman-pengalaman yang tidak kita harapkan tetapi terjadi. Pergumulan yang tidak kita harapkan tapi toh kita harus hadapi. Atau kita sudah banyak melakukan kebaikan dalam hidup ini, tapi toh kita mendapatkan penderitaan juga. Barangkali kita akan bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa? Kurang apa lagi aku ikut melayani? Kurang apa lagi aku berbuat baik kepada orang lain? Kurang apa? Saudari dan saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Yesus tidak menolak penderitaan. Yesus tidak menolak salib. Seharusnya sebagai pengikutnya kita tahu, kalau Yesus saja tidak menolak penderitaan, Yesus saja tidak menolak salib, tapi memilih untuk taat pada kehendak Bapa, mengapa kita sebagai pengikutnya harus cari aman? Mengapa kita harus menolak salib? Mengapa kita harus menolak penderitaan? Saudari dan saudara, menjadi murid Yesus memang bukan berarti kita akan selalu berada di zona nyaman. Seringkali iman kita diuji oleh pengalaman yang nyata. Pengalaman-pengalaman yang baik, banyak berkat, sukses, dan sebagainya, barangkali membawa kita kepada rasa syukur kepada Tuhan yang luar biasa. Ucapan terima kasih kepada Tuhan yang tiada hentinya. Tapi apakah kita masih mampu berterima kasih kepada Tuhan manakala kita mengalami penderitaan? Ketika kita mengalami
pergumulan-pergumulan yang berat, ketika usaha tidak menunjukkan hasil, ketika bisnis barangkali gagal, ketika rumah tangga yang dibangun sekian lamanya pada akhirnya merenggang, ketika pasangan yang dicintai dengan segala kemampuan dalam kesetiaan dan komitmen ternyata berkhianat. Iman kita diuji di sana. Mampukah kita memikul salib? Lebih dalam lagi, mampukah kita seperti Yesus tetap memilih taat pada kehendak Bapa? Atau mau ikut kepada ego pribadi yang mau cari aman, yang mau cari selamat, dan tidak memilih untuk memikul salib, tidak memilih untuk menyangkal diri. Di sini tantangan paling berat untuk kita saudara-saudari, ketika kita berhadapan dengan pengalaman-pengalaman sakit, pengalaman-pengalaman penderitaan, pengalaman-pengalaman pengkhianatan, pengalaman-pengalaman dirugikan, disakiti, dan sebagainya. Yesus tidak menolak salib. Yesus tidak menolak penderitaan. Yesus memilih taat pada kehendak Bapa. Itu adalah sebuah teladan agung bagi kita untuk juga mampu memikul salib-salib kita sebagai bagian dari mengikuti Yesus, bagian dari memikul salib kehidupan kita. Percayalah saudara-saudari, salib itu selalu membawa kita kepada kemenangan jaya. Manakala kita mampu memikulnya dengan setia, penderitaan itu akan membawa kita kepada kemuliaan. Manakala kita mampu memilih untuk tetap taat pada kehendak Tuhan daripada cari aman, cari selamat. Ingat saudara-saudari, tidak ada Paskah tanpa Jumat Agung. Kita tidak bisa berharap kebangkitan tanpa melalui salib. Demikianlah dalam hidup ini, semoga kita diteguhkan saudari-saudara untuk mampu memikul salib-salib kita. Penderitaan-penderitaan yang kadang-kadang tidak bisa kita tolak, yang harus dihadapi, yang harus kita jalani dengan suatu sikap iman. Baik Tuhan, saya memilih untuk tetap setia. Oke Tuhan, kalau memang ini jalannya, aku mohon kekuatan. Dan jalani hidupmu, pikul salibmu, percayalah selalu ada kemuliaan di balik penderitaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau memberi kami teladan agung, tidak menolak penderitaan, tidak menolak salib meski Engkau mau, tetapi Engkau tetap memilih melaksanakan kehendak Bapa. Engkau tetap memilih taat kepada kehendak Dia yang mengutus Engkau ke tengah dunia. Kepada kami Engkau senantiasa mengingatkan untuk selalu menyangkal diri, siap memikul salib dan mengikutimu. Mampukan kami untuk tetap setia dan taat, memilih melakukan kehendak-Mu, dan menjauhkan diri dari keinginan untuk mengikuti kemauan sendiri, mengikuti ego pribadi, mencari zona nyaman, mencari selamat, tetapi kemudian jauh daripadamu. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa meneguhkan, menguatkan kami, memberi kami kelegaan manakala kami harus memikul salib-salib yang tak terpikulkan. Engkau yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, teristimewa Mamah Indasari, dan semua orang yang senantiasa berharap akan berkat dan kekuatan dari-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.